Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Wulan. Saya akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul Mindset, yaitu sistem berbasis IoT yang dirancang untuk membantu mengurangi dampak kebisingan khususnya bagi pengguna dengan autism spectrum disorder atau bisa disebut juga dengan ASD. Sistem ini dibuat karena pengguna dengan ASD umumnya lebih sensitif terhadap suara yang bising, sehingga diperlukan alat yang dapat membantu memantau kondisi suara di lingkungan sekitar. Yang pertama itu perancangan arsitektur sistem IoT. Nah, pada proyek Noisep, sistem dimulai dari sensor mikrofon yang mendeteksi tingkat kebisingan dari sekitar pengguna itu. Data tersebut kemudian bisa diproses oleh ESP32 sebagai pusat kendali sistem. Jika suara melebihi batas tertentu, maka sistem akan memberikan respon seperti notifikasi atau tindakan lainnya. Nah, selain itu juga terdapat juga tombol emergensi itu ya, yang dapat ditekan ketika si pengguna itu membutuhkan bantuan. Ketika tombol itu ditekan, data akan dikirim melalui Wi-Fi ke server, lalu bisa disimpan ke database. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk monitoring kondisi pengguna. Menurut saya, bagian paling penting dari sistem ini adalah ESP32 karena menjadi pusat penghubung antara sensor, tombol emergensi, dan pengiriman data ke server. Jika diberi kesempatan saya akan memperbaiki koneksi Wi-Fi agar lebih stabil dan memastikan tombol emergensinya tuh dapat langsung masuk ke database tanpa kendala. Yang kedua, pengalaman integrasi hardware dan software. Nah, dalam proyek ini saya berperan sebagai anggota tim yang bertugas merakit alat IoT. Saya menghubungkan komponen seperti ESP32, sensor mikrofon, GPS, speaker, dan tombol emergensi. Kendala yang saya alami adalah tombol emergensinya tuh tidak masuk ke database notifikasi. Selain itu, koneksi Wi-Fi juga sering terhubung lalu terputus kembali, sehingga data tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan pengecekan ulang pada rangkaian kabel dari ESP32. Saya juga melakukan pengujian berulang serta berkoordinasi dengan tim backend agar data bisa masuk ke database. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa integrasi hardware dan software itu membutuhkan pengujian berulang dan kerjasama tim agar sistem dapat berjalan dengan baik. 3. Pengalaman deployment ke server. Dalam proyek Noisep, sistem kami menggunakan backend web untuk menerima data dari ESP32 dan menyimpannya ke database. Saya ikut dalam proses pengujian saat ESP32 dihubungkan ke server melalui Wi-Fi. Pada tahap ini, kami mengecek apakah data dari sensor dan tombol emergensi berhasil masuk ke database. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah ketika Wi-Fi-nya itu tidak stabil sehingga data itu tidak selalu masuk ke database. Jika saya melakukan deployment sendiri, saya akan menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi, mengatur koneksi ke server, lalu menguji apakah data ini berhasil masuk ke database. Lalu yang keempat adalah analisis keamanan sistem. Menurut pemahaman saya, sistem Noisep ini masih memiliki kekurangan dalam aspek keamanan karena masih menggunakan koneksi Wi-Fi biasa. Kemungkinan risiko yang terjadi adalah data bisa diakses oleh pihak lain. Jika jaringan tidak aman, selain itu sistem juga belum menggunakan autentikasi khusus. Untuk meningkatkan keamanan, saya menyarankan penggunaan autentikasi pada server dan enkripsi data agar sistem lebih aman. Hal ini penting karena ini digunakan untuk membantu pengguna dengan ASD, sehingga data harus dijaga dengan baik. Yang terakhir adalah nomor 5, refleksi kerja tim dan pengembangan diri. Selama pengerjaan proyek ini, kontribusi terbesar saya adalah merakit perangkat IoT dan melakukan pengujian alat. Saya belajar tentang penggunaan ESP32,
sensor, dan integrasi hardware dengan sistem IoT. Selain itu, saya juga belajar pentingnya kerja tim dalam menyelesaikan masalah teknis. Jika mengerjakan ulang proyek ini secara individu, saya akan membuat sistem secara bertahap agar lebih mudah diuji dan dikembangkan. Proyek ini memberikan pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya dalam memahami sistem IoT secara langsung, terutama dalam membuat alat yang bermanfaat bagi pengguna dengan ASD. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai proyek MindSafe ini, yang saya harapkan dapat membantu mengurangi dampak kebisingan, khususnya bagi pengguna ASD.